Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tempat yang sangat indah. Semoga tempat yang indah ini menjadikan suasana kita semakin indah juga. Masya Allah. Dan telah datang pemateri kita yang insya Allah kita nantikan, Ustadz Meka Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ustadz. Alhamdulillah, doakum Ustadz. Insya Allah kita akan membahas tentang the power, tentang ucapan yang akan efeknya luar biasa bagi orang yang mendengarkannya. Kita sering mendengar bahwasanya ucapan itu bisa menggerakkan orang yang sedih menjadi semangat lagi, orang yang mungkin lelah menjadi semangat lagi. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama kajian tentang efek ucapan dalam kehidupan kita bersama Ustadz Meka alaihi falyatafadhal. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Ahfad. Benar sekali tadi Ustadz yang disampaikan oleh Ustadz Ahfad, bahwa terkadang ucapan itu menjadikan orang yang lelah menjadi semangat kembali. Terkadang ucapan itu menjadikan orang yang tadinya sedih menjadi ceria kembali gitu Ustadz ya. Saya teringat dengan dua kisah luar biasa Ustadz. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Ustadz ya, beliau punya kitab yang cukup fenomenal, yang kita tahu Sahihul Bukhari. Siapa orang yang nggak tahu Sahih Bukhari Ustadz ya? Semua muslim tahu. Insya Allah sesama muslim, semua muslim insya Allah tahu. Yes, Imam Bukhari, beliau itu pernah menceritakan sendiri gitu, pengalaman ataupun alasan mungkin ya, kenapa beliau menulis buku kitab Sahihul Bukhari yang berisi hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya gini Zat, guru beliau, di antara guru beliau namanya Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan di hadapan murid-murid beliau, di antaranya ada Imam Bukhari itu di situ. Ishaq ibn Rahawayh pernah mengatakan, "Lau anna ahadakum yajma' kitaban fima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Duhai kiranya ada di antara kalian ini yang mengumpulkan buku khusus, di dalamnya khusus hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Masya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Fawaqa'at fi nafsi. Ternyata ucapan itu merasuk dalam kerulung hatiku gitu Ustaz ya. Masya Allah, ternyata ucapan itu begitu terngiang-ngiang mungkin di benak Imam Bukhari, sehingga ucapan itu yang menggerakkan semangat Al-Imamul Bukhari untuk rihlah mencari hadis, kemudian menuliskannya, kemudian mengumpulkannya menjadi satu buku. Dan kita sekarang bisa menikmati hadis-hadis sahih di antaranya lewat karya Al-Imam Al-Bukhari. Lihat ucapan yang ternyata mungkin tidak begitu dianggap sebuah ucapan yang besar dari seorang guru, tapi ternyata ucapan yang ringan tadi bisa menggerakkan Al-Imamul Bukhari untuk mencari hadis yang ternyata hadis-hadisnya kita semua sepakat untuk menjadikan rujukan Sahih Bukhari menjadi rujukan yang cukup penting bagi kaum muslimin. Betul. Iya. Apakah benar Ustaz bahwasanya Sahih Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Quran Ustaz? Para ulama mengatakan demikian, bahwa Imam Bukhari atau Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini luar biasa Al-Imamul Bukhari. Ba'dallah adalah ucapan guru yang luar biasa. Berarti dari anjuran guru beliau, beliau tergerak untuk menulis hadis, mengumpulnya dalam kitab. Betul Ustaz. Maka jangan pernah meremehkan ucapan yang ringkas gitu Ustaz ya, yang remeh kepada orang Ustaz. Saya teringat satu lagi, boleh Ustaz? Saya sampaikan Ustaz ya. Insyaallah manfaat banget. Masya Allah, Masya Allah, jazakallah khair. Imam Zahabi Ustaz. Imam Zahabi ini ulama yang juga cukup memiliki kapabilitas tinggi dalam masalah ilmu hadis. Ternyata beliau juga menceritakan nih, kenapa beliau itu senang dengan ilmu hadis. Jadi ada guru beliau pernah mengatakan, karena melihat tulisan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ketika gurunya melihat tulisan Al-Imam Az-Zahabi itu, kemudian gurunya mengatakan sambil memuji itu tulisan Imam Bukhari, tulisan Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, inna khattaka yushbihu khattal muhaddithin.
Masya Allah. Sesungguhnya tulisanmu ini mirip seperti tulisannya orang-orang ahli hadis. Luar biasa. Apa kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi? Fahabbaballahu li ilmal hadis. Allah Subhanahu wa taala ketika itu menjadikan aku mencintai ilmu hadis. Masya Allah. Karena ucapan yang luar biasa dari gurunya tentunya ba'da Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat ucapan juga dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, rubba kalimatin ahyat al-qulub. Betapa banyak ucapan yang ringan tapi ternyata mampu menghidupkan hati yang gersang sebelumnya. Seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Pemirsa, ya fiikum barakallahu, Ustaz, ya. Masya Allah. Jadi tidak harus guru, Ustaz, ya. Betul. Mungkin orang tua ke anak, Betul. kakak kepada adik, Betul, sahih, Ustaz. seorang suami kepada istrinya. Masya Maka Allah. harus selalu memberikan kata-kata yang positif, Ustaz. Sahih, betul, Maka Ustaz. insya Allah kalau ada orang yang tergerak melakukan kebaikan, menghasilkan sebuah karya, biidnillahi ta'ala setelah ucapan kita, tentu kita dapat pahala, Ustaz. Betul, sahih, Ustaz. Berapa banyak pahala yang insya Allah kita dapatkan dari yang semisal itu, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita seperti itu, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Berkatalah yang baik, insya Allah perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk yang berkata dan untuk yang mendengarkannya. Insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Barakallahu Afwan, fiik, Ustaz. barakallahu fiik, Ustaz. Di sini mau kemana, Ustaz? Jalan